Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati majelis guru, ustadz dan ustazah yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian kepada anak-anak ustadz semuanya dari kelas Tamhid 1, 2, 3, dan 4. Pertama kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah lebaran, setelah hari raya Idul Fitri, kita pertama kali untuk melaksanakan didikan subuh. Kemudian salat dan salam kita bermohon kepada Allah, semoga disampaikan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca selawat sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak ustaz semuanya, sebelum tambahan pelajaran ustaz sampaikan yang pertama, bahwa didikan subuh kita mulai hari ini dan seterusnya termasuk belajar dari jam 17.30 sampai jam 20 atau setelah sholat isya, itu sudah seperti biasa kita laksanakan. Artinya apa? Tidak ada lagi anak ustadz semuanya yang bertanya, yang ragu. Ada yang WA Pak secara pribadi, Ustadz, mengaji kita sore ini nggak perlu itu dipertanyakan lagi. Nah, setelah lebaran kemarin yang 2 hari itu, supaya kamu tidak tidak terkejut dengan belajar baik di sekolah maupun di TPQ, maka diadakan sedikit pembelajaran. Habis 2 hari itu selesai, kita kembali seperti biasa mengaji lagi maupun didikan subuhnya. Bisa paham? Bisa? 1. Yang kedua, Ustadz sampaikan bahwa hari ini kita sudah mulai belajar tilawah. Yang kelas 2, 3, 4 pagi ini sudah mulai belajar tilawah sama Ustazah Nia. Cuma hari ini belajarnya, perhatikan yang kelas 4, nanti nggak dapat informasi. Cuma pagi ini belajarnya mungkin agak telat sedikit, sekitar jam 8:15. Ya, bisa jadi nanti setengah 9. Yang penting jam 8:15 kamu sudah sampai di masjid, karena ustadz sama ustazah nanti ada rapat setelah didikan subuh. Biasanya kalau ustadz rapat menjelang belajar tilawah kan biasanya agak terlambat sedikit. Ya, bisa paham kan? Nah, yang penting anak ustadz semuanya jam 8:10 sudah sampai di masjid untuk belajar. Sampaikan sama temannya yang enggak hadir. Ya. Kemudian yang ketiga ustadz sampaikan, lihat ke depan, ini buku apa? Buku apa? Buku tuntunan sholat. Jadi setelah lebaran ini kita satukan rujukan atau sumber bacaan sholat kita. Jadi kita belajar praktek sholat atau praktek ibadah
berdasarkan buku yang Ustadz pegang sekarang. Artinya apa? Buku kita harus sama, supaya nanti kita belajarnya pas Ustadz mengajarkan sama semua bacaan. Karena dalam pesantren Ramadan kemarin kan sudah Ustadz sampaikan bahwa bacaan sholat itu tidak satu, banyak. Maka kita ambil satu rujukan kita supaya bacaan sholat kita sama. Walaupun secara praktek ada anak bapak yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi secara belajar kita sama. Ya, yang kita di masjid ini panduan kita. Paham? Contoh, waktu pesantren Ramadan kemarin udah Pak sampaikan, udah Ustadz sampaikan, doa iftitah saja banyak. Bagi anak Ustadz yang membaca apa yang dibaca oleh Bastian tadi, kabira walhamdulillahi katsir, boleh. Tapi anak Ustadz yang baca Allahumma ba'id baini boleh, tak masalah. Cuma yang kita belajar di sini tentu harus sama. Ya, makanya dalam belajar kita sama, dalam praktek, karena itu masalah ibadah, Pak kembalikan sana sama anak bapak semuanya. Ya, yang penting kita ada rujukannya. Artinya apa? Anak Ustadz harus memiliki buku ini. Ustadz, saya sudah punya buku ini, harus sama bukunya. Kenapa harus sama? Nanti pas waktu belajar, sama dengan belajar tahsin di hari Senin, kan sama. Belajar praktek nanti ibadah sama. Contoh, Ustadz Surya mengajarkan sore ini tentang apa misalnya? Kita sekarang kita belajar sore ini menjelang maghrib, belajar tentang bacaan ruku. Buka halaman 16. Sama halaman semuanya, tidak ada yang bingung. Karena bukunya beda, tentu bingung bertanya sama temannya, nomor berapa, nomor apa? Padahal sudah disebut tadi halaman 16, makanya harus sama. Nah, paham? Lihat bagus-bagus. Ini sudah disediakan di TPQ. Ya, siapa yang sudah punya pas seperti ini, nggak usah beli lagi. Siapa yang belum punya, beli seperti ini. Belinya boleh di fotokopi, boleh di TPQ. Di fotokopi sama TPQ harganya sama. Berarti ini besok, Jumat besok kita sudah mulai. Jadi hari Jumat itu kita tidak hanya latihan didikan subuh, tetapi kita juga praktek sholat. Kita bagi waktunya. Ya, bisa paham? Bisa paham? Yang kedua, ini bagi anak bapak yang iqra, yang tamhid, ya, mana iqra-nya sudah hilang atau sudah rusak, nggak sempat mamanya beli di luar, di TPQ sudah disediakan. Ya, diberi keringanan. Wajib di TPQ belinya? Tidak, cuma TPQ memfasilitasi saja. Bisa paham? Bisa paham ya? 3 yang Ustadz sampaikan pagi ini. Ya. Untuk tambahan pelajaran Ustadz 1 saja. Kita sekarang masuk bulan Syawal. Habis Ramadan masuk Syawal. Ramadan kita sudah dilatih 30 hari untuk beribadah. Maka setelah ibadah di bulan Ramadan, habis Ramadan masuk Syawal, kita tidak boleh kendor dalam beribadah. Karena apa? Karena Syawal sangat berperan untuk membuat kita istiqomah dalam beribadah. Maka para ulama membagi makna Syawal ini banyak. Salah satunya adalah irtafa'a. Apa itu irtafa'a? Yaitu ada peningkatan dalam diri kita setelah Syawal.
Apa yang meningkat? Satu, keyakinannya terhadap Allah semakin bertambah. Apa contohnya? Orang yang selama hidupnya atau sebelum Ramadan kemarin sering meninggalkan solat. Siapa yang sering meninggalkan solat? Demi pekerjaan yang lain dia tinggalkan solat. Artinya apa? Dia anggap solat itu kurang penting. Lebih penting pekerjaan yang sedang dia hadapi. Berarti keyakinannya terhadap Allah belum kuat. Makanya masuk Syawal setelah Ramadan harus tambah keyakinannya. Enggak hanya di ainul yakin lagi, tapi hakul yakin bahwa Allah itu adalah segalanya. Semakin yakin dia kepada Allah bahwa Allah lah segalanya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Bahwa Allah itu esa. Allah itu tempat bergantung semuanya. Kamu ingin pintar, mengadunya hanya kepada Allah. Melalui apa? Satu, ibadah. Dua, doa. Tapi tetap usaha. Dia ingin pintar, yakin yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Karena Allah, nah, siapa yang sering baca Asmaul Husna? Bahwa Allah itu adalah Al-Alim, yaitu maha mengetahui. Allah yang memberikan ilmu. Yakin dia. Kalau Allah yang memberikan ilmu, berarti tidak hanya usaha. Tidak bisa usaha saja, nggak bisa belajar. Tapi ada yang memberikan kekuatan selain belajar itu. Supaya kita kuat belajar, ada yang memberikan kekuatan. Siapa? Allah. Maka perlu solat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah belajar, minta kepada Allah supaya ilmu atau apa yang dipelajari bisa cepat paham. Maka sebelum belajar baca doa apa? Rabbi zidni ilma warzuq. Supaya Allah tambah ilmu kita. Allah beri pemahaman yang baik. Nah, bisa pahami? Bisa? Tambah yakin dia kepada Allah. Nah, itu saja tambahan pelajaran kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berakhirnya tambahan pelajaran tadi, berakhir pula lah acara didikan subuh kita pada pagi hari ini. Saya sebagai protokol, jika banyak kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.